2 Maret 2025 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Komisi Rentar mengajak Bapak Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang beribadah di GKO Jemaat Depok 1 yang pada hari ini dengan tema mencerminkan kemuliaan Allah dari 2 Korintus 3:1-18 yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala Sidang GKO Depok 1, Ibu Pendeta Iren Tetelepta, dan semua petugas yang bertugas pada pagi hari ini. Mari jemaat semuanya kita meneduhkan diri kita di hadapan Allah. Memasuki minggu sengsara pertama, dengarlah firman Tuhan yang berbunyi. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 16-17 TB2. Kami undang jemaat berdiri.
Hosana untuk Raja Damai yang adil dan yang jaya. Bersoraklah hai putri Sion, Rajamu telah datang. Amin, haleluya. Puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya. Puji sembahlah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya. Puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya. Puji sembahlah Raja yang maha mulia. Hosana untuk Raja Damai yang datang di dunia. Rendah hati dan lemah lembut yang turun dari sorga. Amin, haleluya. Puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya. Puji sembahlah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya. Puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya. Puji sembahlah Raja yang maha mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah minggu pagi ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah minggu sengsara pertama saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam bagi saudara yang dikasihi Allah, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kembali. Nats pembimbing. Tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah keserupaan dengan Kristus, mencerminkan kemuliaan Allah. Mengingatkan kita pada firman Tuhan yang mengatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18 TB2. Dari
Ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang. Ku datang padamu, dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam deritaku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu. Ku datang padamu, dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosa aku datang, ya Yesus Tuhanku. Pengakuan dosa. Seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 10, 23 TB2. Maka semua kita sesungguhnya adalah manusia berdosa. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mengakui dosa kita kepada Allah secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku, Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu. Dengan sesal dan malu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon pengampunan-Mu. Bapa, kami sering menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Dengan kata dan perbuatan kami sering lupa memuliakan Engkau dan tidak menghormati dan memperhatikan sesama manusia. Apalagi jika dia miskin dan lemah dan tak punya apa-apa. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Tetaplah umat yang telah Kau tebus dengan darah anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami hidup dalam karunia pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Ya
Ya amin, ya di Golgota ditanggungnya dosaku, dan darahnya yang mulia menghapus aib jiwaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru, saya mengajak kita yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Bagi mereka yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat yang ke-8 berkata demikian. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Allah. Petunjuk hidup baru. Selanjutnya setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar tidak kembali ke hidup yang lama. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 TB 2. Takutlah akan Allah dan berpeganglah terus pada perkataannya. Dalam kemurahan Tuhan, kiranya kami Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Kidung Kesan 123. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu.
Bapa yang penuh kasih, kami percaya Roh Kudus menuntun kami agar telinga kami dapat mendengarkan firman dengan benar dan baik. Juga menuntun hati kami agar menjadi ladang yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu jatuh ke tanah yang baik, bertumbuh berbuah, dan dinikmati oleh kehidupan orang lain. Dan biarlah Roh Kudus juga menuntun kami, agar di sepanjang perjalanan kehidupan kami hanya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu di dalam seluruh langkah kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa pagi hari ini bagi setiap kami, karena kami siap mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal yang ketiga, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca secara bergantian. Saya persilakan yang bisa berdiri, mari kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita menerima firman. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ayat ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat genap. Di bawah judul perikop pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Demikian firman Tuhan. Apakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau apakah kami seperti orang-orang lain perlu surat rekomendasi untuk kamu atau dari kamu? Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jika pelayanan yang memimpin kepada kematian, yang terukir dengan huruf pada loh-loh batu, datang dengan kemuliaan, sehingga orang Israel tidak tahan menatap wajah Musa karena kecemerlangannya, sekalipun akhirnya pudar juga. Betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, tidak mulia lagi. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Namun pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun apabila seorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana.
Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Saya yakin Bapak Ibu semua sehat. Amin ya. Coba kasih senyum kiri kanan dulu, kayaknya tegang banget ini kita. Ya, gitu. Walaupun Minggu Sengsara udah padam juga nih lilinnya nih. Ya. Minggu Sengsara hari ini kita sudah masuk perayaan tahun gerejawi, yaitu kita masuk dalam perayaan Minggu Sengsara. Ada 7 Minggu Sengsara, ya. Dan GKO secara khusus dalam perayaan 7 Minggu Sengsara ini mengajak kita untuk merenungkan satu tema besar, yaitu bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita udah mulai masuk Minggu Sengsara, berarti kita sebenarnya diajak untuk merenungkan kembali, mengingat kembali, merefleksikan secara pribadi arti pengorbanan, penderitaan, dan kematian Kristus yang puncaknya itu pada kayu salib dan kebangkitannya yang memberikan kemenangan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ketika bicara tentang keserupaan dengan Kristus, ya, jadi nanti 7 minggu ke depan tema utama keserupaan Kristus. Hari ini temanya mencerminkan kemuliaan Allah. Tapi poinnya tetap keserupaan dengan Kristus. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan keserupaan dengan Kristus, mungkin pertanyaan awal bagi kita. Jawab aja masing-masing nanti dalam dirinya ya. Kalau mau bersuara juga boleh. Pertanyaan pentingnya adalah, bisa nggak kita serupa dengan Kristus? Coba saya mau dengar suara ya. Bisa nggak kita hidup serupa dengan Kristus? Banyak jawaban ini. Ya, nggak bisa, bisa nggak, mungkin bisa. Saya tanya sekali lagi, bisa nggak kita hidup serupa dengan Kristus? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak, ada yang diam. Ya, kemungkinan yang diam ini bingung. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya apakah kita itu bisa sebagai manusia berdosa ini hidup serupa dengan Kristus? Kalau ada yang tadi jawab bisa, maka kemungkinan besar dia ngerti apa artinya serupa dengan Kristus. Kalau ada yang diam, mungkin harus lebih banyak lagi datang ibadah. Gitu ya. Tapi kalau ada yang bilang tidak bisa, berarti kemungkinan belum ngerti artinya serupa dengan Kristus. Jadi tahan dulu jawabannya. Hari ini kita mau lihat. Ada 2 ayat Bapak Ibu Saudara yang memberikan gambaran kepada kita dan menjawab pertanyaan kita tadi. Bisa enggak dalam hidup ini saya manusia berdosa ini hidup seperti Kristus hidup? Mungkin memang kita bukan penyelamat ya, kita bukan Kristus. Tapi bisa enggak hidup kita itu seperti yang ditunjukkan oleh Yesus semasa ia hidup sebagai manusia? Buka satu ayat, 1 Yohanes 2 ayat 6. Ada 2 ayat penting dalam perjanjian baru yang menjelaskan 2 hal penting tentang apa artinya menjadi serupa dengan Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama, saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, sama-sama kita baca demikian firman Tuhan. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa yang wajib sama seperti Kristus? Siapa yang wajib hidup sama seperti Kristus? Orang yang tinggal di dalam Allah. Pertanyaan saya, Bapak Ibu tinggal di dalam Tuhan? Beriman kepada Tuhan? Berarti bisa hidup seperti Kristus hidup? Nah, baru dengar jawaban itu. Ya, tadi mungkin yang diam juga akhirnya jawab. Nah, ayat ini Bapak Ibu Saudara itu mengatakan bahwa kalau kita menyebut diri kita itu orang Kristen, pengikut Kristus, anak Allah, maka ayat ini bilang wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Berarti bukan pilihan, betul? Bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban, sebuah perintah bagi hidup kita.
Harus hidup sama seperti Kristus hidup. Seperti apa itu? Meniru apa yang Kristus lakukan. Ya. Artinya kalau Kristus tolong orang lain, kita juga harus tolong orang. Kalau Yesus mengasihi orang lain termasuk musuh, masih ingat khotbah minggu lalu? Ini khotbah beberapa minggu ini kayaknya tajam-tajam ya. Agak pedas tuh, apa mungkin karena makan cabai kali ya. Ya. Minggu lalu masih ingat khotbahnya Bapak Ibu? Saya enggak khotbah, tapi saya juga khotbah di tempat lain dengan tema yang sama. Temanya adalah, sanggupkah kita mengasihi musuh? Sanggup? Sanggup? Amin. Ya. Kalau yang bilang sanggup berarti kemarin datang gereja. Yang kalau tidak sanggup kemarin mungkin datang gereja tapi masih keras hati. Ya kan? Karena nggak mungkin nggak sanggup kalau kita hidup di dalam Tuhan. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau Tuhan mengampuni orang, kita juga harus siap untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain. Sudah ampuni orang yang bersalah? Amin. Amin. Ini amin-amin di sini, yang penting di luar juga amin ya. Ketawa kencang sekali itu ya. Saksian pribadi kayaknya itu. Ya. Artinya meniru Kristus hidup itu kewajiban kita. Itu satu hal yang mutlak harus dikerjakan orang yang sebut dirinya Kristen. Itu satu ayat. Ayat yang kedua, Roma pasal 8 ayat 29. Ini biar kita ngerti artinya menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Alkitab kan baru ya, yang TB2. Jadi bukanya agak lama, saya ngerti aja. Tapi kalau buka karena tidak tahu kitab Roma, berarti kita harus refleksi diri kayaknya. Roma 8 ayat 29, kita baca sama-sama, demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara perhatikan, saya garis bawahi kalimat ditentukannya, ditentukan Tuhan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Berarti menjadi serupa dengan Kristus. Ayat ini mau tegaskan kita Bapak Ibu Saudara. Dari sononya Bapak Ibu dan saya itu sudah ditentukan menjadi serupa dengan Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara, cuman satu, kalau kita nggak serupa dengan Kristus, kita akan serupa dengan dunia ini. Makanya kenapa Paulus katakan untuk jemaat Roma, dalam Roma 12 ayat 2 dia bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Kalau serupa dunia nggak mungkin kita bisa sama dengan serupa dengan Kristus. Maka itu pilihan kita setiap waktu. Saya ini mau hidup serupa Kristus atau serupa dunia ini. Kalau serupa Kristus jelas arah hidup kita. Serupa dunia juga jelas arah hidup kita. Tapi yang ini menuju kepada kekekalan. Yang ini menuju kepada kebinasaan. Itu pilihan kita. Tapi saya percaya semua jemaat Tuhan memilih hidup serupa dengan Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau dari 2 ayat ini saja kita dapat satu kebenaran bahwa sejak semula Tuhan sudah ciptakan kita. Dan orang yang mengatakan percaya Yesus wajib hidup sama seperti Kristus. Maka pertanyaan awal kita tadi, dapatkah kita hidup serupa dengan Kristus? Kita jawab, bisakah kita hidup serupa dengan Kristus? Bisa. Yakin ya Bapak Ibu? Yakin? 7 minggu ke depan kita akan lihat. Kalau kita bilang kita bisa serupa dengan Kristus, bercerminlah pada setiap kebenaran ini. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa orang yang hidup serupa dengan Kristus, dia pasti memancarkan kemuliaan Allah. Kalau memang kita orang Kristen, pengikut Kristus, anak Allah, wajib hidup seperti Kristus, pertanyaan baru. Kenapa ada orang Kristen yang hidup seperti dunia? Ada enggak? Ada ya? Banyak. Makasih Opung. Opung teriak banyak, semua langsung menoleh gitu ya. Banyak yang bilang diri orang Kristen, tapi standar hidupnya adalah standar hidup dunia. Nggak usah jauh-jauh firman kemarin aja. Kalau pakai standar dunia kita bilang nggak bisa, saya mengampuni.
Tapi kalau pakai standar Allah kita bilang bisa dengan pertolongan Tuhan. Amin. Makanya tergantung kita pakai standar mana. Kalau kita bilang kita bisa sama dengan Kristus, kita hidup benar-benar ikut apa yang Tuhan mau. Tapi itulah, ironisnya adalah ada orang Kristen masuk keluar gereja, standar hidupnya seperti dunia. Sehingga apa yang terjadi? Kita gak bisa jadi berkat bagi orang lain. Boro-boro memancarkan kemuliaan Allah. Apa yang kita pancarkan? Kalau standar hidup kita dunia, pasti nilai dunia yang kita tampilkan. Dan itu dinikmati oleh kehidupan orang lain. Kenapa ada orang yang menyebut diri Kristen tapi standar hidupnya dunia? Jawabannya cuma satu. Karena berhidup dipimpin oleh ego. Kita pernah jadi orang-orang egois. Saya akui nomor satu. Pernah jadi orang egois. Bapak Ibu saya nggak tahu. Pernah nggak? Pernah ya? Ya walaupun dari sini wajahnya tuh kayak semua baik, orang-orang baik semua nih. Ya, dari mimbar maksudnya ya. Ya kalau ada jahat nggak mungkin ya. Kalau di gereja semua terlihat sangat baik. Tapi kita pernah jadi orang egois. Artinya kita pernah jadi orang-orang yang mengaku percaya Yesus tapi tidak hidup serupa dengan Kristus. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika dari sononya kita sudah diciptakan serupa dengan Kristus. Tapi dosa membuat itu semua rusak. Yesus harus datang untuk pulihkan semua cara berpikir kita yang rusak. Supaya kita tahu bahwa saya bisa hidup serupa dengan Kristus. Jawabannya, alasannya kenapa? Karena dari sononya saya memang sudah diciptakan demikian. Tapi memang karena dosa, itu membuat saya hidup jadi orang Kristen tapi standar saya dunia. Maka kebenaran Allah mengingatkan kita, kalau kita tahu dari awal kita sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan Kristus pulihkan gambar Allah yang rusak dalam hidup kita. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak hanya meniru Kristus serupa dengan Kristus secara lahiriah. Yang tadi saya bilang, kita bantu orang, kita kasihi orang lain, kita menolong orang lain, kita sampaikan firman Tuhan seperti Kristus. Bukan hanya itu. Tapi meniru Kristus serupa dengan Kristus artinya alami perubahan batin kita. Perubahan hidup dari dalam. Kenapa? Kalau orang cuma berubah dari luar, polesan luar saja, dia jadi orang Kristen kosmetik. Bapak Ibu kalau datang gereja dandan kan ya? Ada yang dandan, ada yang enggak. Saya juga dandan kok. Tapi kalau dihapus kelihatan aslinya. Ya. Betul Ibu-ibu ya? Kalau dihapus kan alis bisa hilang kan? Ya ketawa. Iya kan? Kalau dihapus tiba-tiba yang tadi kelihatan wah tiba-tiba hilang. Entah kemana itu. Kenapa? Karena kosmetik. Kekristenan kita juga terkadang kosmetik. Kalau di gereja terlihat indah semua. Tapi begitu keluar benar enggak? Kita asli tidak munafik. Tidak jadi orang yang pakai topeng-topeng kekudusan. Ketika kita ada dalam area-area kekudusan. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara. Paulus mengingatkan jemaat Korintus supaya mereka itu hidup sama seperti Kristus hidup. Tidak sama dengan dunia. Maka dia pakai satu istilah yang dipakai kepada jemaat Korintus. Hari ini saya bahas dua saja, sisanya nanti di ibadah wilayah, ibadah rumah tangga. Ya, jadi makanya datanglah di ibadah. Bapak Ibu datang di ibadah. Amin. Oh berarti besok kita buka ruangan sini saja Pak ya. Jangan di situ nggak cukup soalnya semua mau datang ibadah rumah tangga ini. Amin ya. Amin. Kalau datang ibadah rumah tangga nanti karena 18 ayat nggak mungkin kita kupas hanya dalam jangka waktu berapa menit ini ya. Saya hanya ambil dua saja. Satu istilah yang menggambarkan bagaimana kita serupa dengan Kristus dan kita memancarkan kemuliaan Allah. Bapak Ibu perhatikan tadi dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di situ dibilang begini. Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami. Yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Ayat 3. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia.
Bapak Ibu dikatakan kamu adalah surat Kristus. Paulus katakan itu kepada jemaat Korintus. Kita tahu situasi orang Korintus saat itu ya. Korintus itu termasuk jemaat yang cukup majemuk latar belakangnya. Tapi di situ juga ada perpecahan. Ada orang-orang yang mengatakan kami dari golongan ini, kami dari golongan Paulus, kami dari Kefas, kami dari golongan Kristus. Di situ pun ada banyak perkara-perkara yang jauh dari standar nilai ilahi. Oleh karena itu Paulus tuliskan kepada jemaat ini, dia bilang begini, kamu itu surat Kristus terbuka dan dibaca oleh banyak orang. Bapak Ibu tahu surat ya? Pernah dapat surat? Kayaknya sekarang udah jarang ya. Kalau dulu sih, waduh, apalagi kalau pacaran LDR itu ya, nunggu banget tuh surat datang. Ya, emang Bapak Ibu ada yang pacaran LDR? LDR ya? Jarak jauh maksudnya. Saya juga dulu jarak jauh. Ya, makanya ngerti banget tuh artinya surat. Surat itu adalah alat komunikasi tertulis yang menyampaikan pesan dari sang penulis kepada yang baca. Maka kalau dibilang begini, kamu itu surat Kristus yang terbuka, berarti yang Tuhan mau dari kita adalah kalau orang lihat hidup kita, mereka bisa baca semua pesan Kristus di dalam gaya kehidupan kita. Amin. Orang tahu tuh dari mana? Pertama, dari gaya hidup kita, dari kata-kata kita, bahkan pikiran yang dikeluarkan melalui kata-kata. Apakah ada pesan Kristus di situ? Yang orang waktu lihat mereka bilang begini, oh iya ya, dia menyampaikan apa yang Tuhan mau melalui hidupnya bagi kehidupan banyak orang. Dan saya mau pastikan Bapak Ibu Saudara, tidak ada pesan Kristus yang buruk. Semua pesan Kristus adalah baik. Amin. Nah, sampai di sini nanti dulu. Pertanyaannya adalah pada kita adalah, selama Bapak Ibu Saudara hidup, pesan siapa yang disampaikan? Kan perlu kita refleksi ya. Betul ya? Bapak Ibu adalah surat Kristus yang terbuka dibaca oleh semua orang. Benar gak kita sampaikan pesan Kristus bagi orang lain? Benar gak orang begitu lihat kita, dia bilang, wih kata-katanya itu memberkati. Gak usah orang rumah aja dulu. Ketika melihat perkataan dari seorang bapak kepada istri dan anak-anak, mereka damai sejahtera itu ada. Jangan sampai ada bapak yang bilang gini, ngomong sama kamu itu gak nyambung. Itu perkataan Kristus? Ada Kristus pernah bilang begitu? Kamu ini gak nyambung semua murid-murid. Tapi yang selalu dia katakan adalah damai sejahtera bagimu. Orang membaca apa yang kita tampilkan dalam seluruh area kehidupan kita. Dan mari kita refleksikan ini masing-masing. Kalau yang kita tampilkan adalah pesan Tuhan, pada saat itulah kita sedang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu dari mimbar ini. Kadang-kadang kalau dengar anak-anak main di sekitar rumah gitu ya, terus dengar perkataan-perkataan mereka, itu miris hati kita, orang tua zaman sekarang. Itu kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada orang lain, itu menjadi bagian dari perkataan biasa. Bapak Ibu pernah dengar gak itu? Pernah ya? Gak usah bilang kata-katanya ya. Tapi itu gak enak banget untuk didengar. Itu diperkatakan dari teman ke teman. Manggilnya dengan sebutan binatang. Dan itu saya dengar itu seperti bahasa yang biasa untuk diucapkan. Doa saya cuma satu, Tuhan jaga lindungi anak-anak Tuhan, secara khusus anak-anak sekolah minggu, remaja, taruna, pemuda, supaya perkataan mereka memberkati, bukan ikut-ikutan, dan itu menjadi pengalas kalau orang Ambon bilang jadi pengalas lidah, apapun tiba-tiba keluar aja seperti itu. Amin pemuda. Saya tanya pemuda Depok 1, Bintaro yang jawab. Amin. Teman-teman pemuda, ini saya mau tanya dulu, kenapa anak katekisasi tidak ada di situ? Ini katekisasinya di mana mereka? Ngapain kalian di belakang situ? Tempatnya kan di sini ya. Sampai saya bingung apakah ada anggota baru katekisasi yang sebelah kanan gitu ya. Nah, saya cari anak-anaknya mana ini mereka? Mereka sudah tersebar. Apa karena mau CD kali ya? Yakin CD? Yakin? Nanti dulu lah, gitu kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan pesan itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Serupa dengan Kristus artinya mencerminkan kemuliaan Tuhan bagi dunia. Bapak Ibu, apa itu kemuliaan Allah? Keagungan, penghormatan, penyembahan kita kepada Allah. Berarti apa? Melalui kata-kata saya Tuhan dimuliakan. Gak mungkin seorang bapak perkataannya tidak memberkati istrinya lalu di situ ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Gak mungkin seorang istri balas perkataan suami, kata-katanya menyakitkan dan di situ kita bilang kita sedang menyatakan kemuliaan Tuhan. Marah boleh, tapi tidak kasar dan tidak santun. Maka Bapak Ibu Saudara, serupa dengan Kristus artinya orang berjumpa dengan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Ada guru sekolah minggu? Di mana papanya? Saya sudah bilang ke kakak-kakak sekolah minggu kalau ada anak sekolah minggu yang lari di gereja segera diambil karena itu tugas kita, ya. Karena kadang-kadang orang tua saking dengar firman lupa anaknya sudah berlari, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita lihat ayat 18. Ayat 18 tadi katakan ayat terakhir kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Nanti saya jelaskan di ibadah wilayah apa artinya, karena itu banyak sekali berdasarkan peristiwa Musa yang berjumpa dengan Tuhan dan dia menerima kemuliaan Allah. Tapi bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa selubung itu bicara tentang sesuatu yang menghalangi kita untuk melihat kebenaran Allah. Berarti selubung itu bicara tentang dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang bukan kita nggak sanggup untuk lakukan firman, tapi ada sesuatu dosa yang mengikat kita, yang membuat kita tidak sanggup untuk melakukan kebenaran firman itu dengan sempurna. Contoh sederhana satu, khotbah kemarin. Kenapa kita sulit kali untuk menyatakan, saya minta maaf. Saya pernah tanya bapak-bapak ibadah pelpri kan? Karena dikatakan begini, laki-laki itu paling makhluk yang paling egois di dunia ini. Bukan saya yang bilang, tapi seorang laki-laki yang bilang. Ya, jadi bapak-bapak jangan lihat saya dengan kemarahan ya. Ada satu bapak dia bilang gini, laki-laki itu manusia paling egois di dunia ini. Setuju? Kok ibu-ibu yang jawab? Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang jawab. Setuju bapak-bapak? Saya pikir tidak ini ya. Terus saya tanya waktu ibadah pelpri, siapa bapak-bapak yang kalau bikin salah minta maaf? Enggak ada yang angkat tangan. Dan saya bilang, benar apa yang dikatakan, gitu ya. Cuman sederhana aja loh, minta maaf. Tapi banyak yang bilang begini, sudahlah kita sudah bicara saja itu sudah minta maaf. Padahal dibutuhkan apa? Saya minta maaf. Saya salah. Bukankah itu yang tiap minggu kita datang dan melakukan itu di hadapan Tuhan? Maka terselubung itu artinya ada sesuatu yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Apa itu? Dosa. Saudara, orang yang hidup berkanjang dengan dosa tidak mungkin di saat yang sama dia bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah itu terpancar dari orang yang siap diproses Tuhan dalam kekudusan. Kekudusan itu 3 tahap. Yang pertama, kekudusan awal, yudikal. Itu waktu Bapak Ibu Saudara berkata, saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita terima pertobatan dan kekudusan itu. Tapi ada yang namanya kekudusan progresif. Ini tiap hari kita jalani itu. Kita tahu bikin dosa, minta ampun sama Tuhan. Tapi jangan jadi dosa favorit ya. Minta ampun, bikin lagi, minta ampun, bikin lagi, itu favorit. Temukan dosa favorit lalu tinggalkan itu. Progresif artinya kita minta pengudusan Tuhan setiap hari. Dan pengudusan sempurna itu nanti ketika kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam dosa tidak mungkin memuliakan Tuhan. Kalaupun dia lakukan hal yang baik, bagi saya itu kemunafikan. Ya. Kalau hidup dalam dosa lalu berusaha untuk berbuat baik, itu munafik. Dan kemunafikan satu ketika akan dibukakan oleh Tuhan.
Maka pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya bisa terus hidup menjalani proses serupa dengan Kristus? Bagaimana saya bisa menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan saya? Kuncinya cuma satu, beri hidup dipimpin oleh Roh Allah. Bapak Ibu baca tadi satu ayat firman Tuhan. Sebab ayat 17, sama-sama kita baca. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita merdeka, terbuka apa adanya. Orang yang menyatakan kemuliaan Allah dengan wajah yang tidak berselubung, artinya orang itu hidup apa adanya, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Kalau bikin dosa, bertobat, minta ampun, dan tidak ada lagi yang disimpan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita semua pernah buat dosa dan kita tahu betapa tidak enaknya menyimpan dosa. Betul? Gak enak kita simpan dosa, kayak lagi dikejar-kejar sama intel. Mau bikin ini, aduh jangan sampai orang tahu gitu ya. Mau bikin itu, aduh saya juga manusia berdosa, saya jangan sampai ketahuan orang. Saya mau bilang, kalau sampai sebuah dosa itu ketahuan, itu bukan baru pertama kali dilakukan. Itu pasti sudah berulang-ulang dilakukan dosa itu. Maka orang yang memancarkan kemuliaan Allah, dia dibebaskan dari semua hal-hal yang datang dari nilai dunia. Apa contohnya kita pada saat yang sama kita menyatakan kemuliaan Allah atau mencerminkan? Saya kasih contoh sederhana. Dalam kehidupan kita keluarga, ketika kita hidup saling mengasihi, saling menghargai. Siapa di antara kita yang kalau makanan sudah ada di atas meja, kita terima kasih sama orang yang masak? Di rumah yang masak bapak atau ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu bikin apa nih? Ya, siapapun yang masak ya. Pernah nggak Bapak Ibu, ketika makanan sudah tersaji, kita makan dengan luar biasa, lalu kita bilang begini, terima kasih untuk makanannya. Pernah dapat kalimat itu ibu-ibu? Pernah? Oh puji Tuhan, jemaat baik-baik semua. Tuh ya. Ada yang makan itu, udah gitu piring kotor buang saja karena dia tahu ada yang membersihkan. Saling menghargailah kita dalam hidup keluarga. Karena di saat kita saling menghargai, disitulah kita sedang mencerminkan kemuliaan Allah. Saling menolong satu dengan yang lain. Di saat itulah kita memancarkan kemuliaan Allah. Kalaupun ada konflik dalam hidup keluarga, ada suami istri, orang tua anak, mertua menantu, ada juga. Ada ya? Enggak ada. Karena belum punya mantu. Bagaimana bisa cekcok mertua menantu? Kemarin saya tanya itu ya. Antara orang gereja ada? Nah, tidak berani jawab toh. Antara besti? Kencang, ya. Ya. Antara pendeta dan jemaat? Ada. Potensi itu ada. Tapi waktu kita sadar bahwa saya harus hidup serupa dengan Kristus, kita datang dan kita bilang begini, saya minta maaf. Saudara tahu, pada saat itulah kita sedang memancarkan kemuliaan Allah. Ketika kita ada di tempat di mana kita bertugas, mau di sekolah, di tempat pekerjaan, di tempat usaha kita, ada potensi bagi kita untuk melakukan kecurangan. Dan kita berkata bahwa saya adalah pribadi yang surat Kristus yang terbuka, dibaca semua orang. Saya adalah pribadi yang hidup serupa dengan Kristus. Dan kita ambil keputusan untuk tetap hidup benar. Pada saat itulah kemuliaan Allah sedang dinyatakan. Beberapa hari ini kan kita disuguhkan ya, dengan hal-hal yang membuat kita tuh menyesal, marah, sakit hati, bisa juga antri-antri di mau tahu gitu ya. Kita sudah antri gitu ya. Ternyata oplosan. Gitu ya. Ada banyak orang dan waktu saya lihat itu semua, saya cuma bilang satu, Tuhan, kalau ada anak Tuhan di bagian itu, ampunilah. Dan biarlah dia kembali dalam pertobatanmu. Kenapa? Karena pada saat itulah dia sedang melukai kemuliaan Tuhan yang ada pada dirinya. Siapapun kita Bapak Ibu Saudara punya potensi mematikan kemuliaan Allah.
Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Yesus berikan banyak contoh bagaimana mencerminkan kemuliaan Allah. Dia pernah ditolak, dia pernah dihina, dipukul, dicambuk, apa lagi? Dijual. Bapak Ibu belum ditolak pernah? Dihianati pernah? Ditinggalkan orang-orang terkasih pernah? Belum pernah dijual kan? Yesus sampai dijual loh. Tapi dia tetap berespon benar. Meskipun situasi tidak benar. Artinya dia mau bilang begini, dalam segala tekanan itu kemuliaan Tuhan harus tetap dicerminkan. Maka mari Bapak Ibu Saudara, ini baru minggu sengsara pertama udah sengsara banget ya kita tantangan firman Tuhannya. Betul ya? Mari minggu sengsara pertama ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Teladanilah apa yang sudah Kristus lakukan. Nyatakan itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu Saudara sedang memperkenalkan pesan Tuhan bagi hidup orang lain. Sehingga satu ketika orang bilang begini, saya melihat Kristus hidup di dalam hidupnya. Jangan kayak Mahatma Gandhi ya, dia bilang begini, aku suka Kristusmu, tapi aku gak suka orang Kristen. Karena orang Kristen hidup tidak sama seperti Kristus hidup. Itu kegagalan terbesar kita. Biarlah ketika orang melihat kita, orang bilang begini, ada Tuhan yang hidup di dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terbatas ya Tuhan. Kami tahu kelemahan kami, keegoisan kami. Tapi dalam iman kami percaya Roh-Mu bekerja leluasa atas kehidupan kami. Agar kami boleh memberi hati kami dituntun, dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga apapun kebenaran firman yang boleh kami dengarkan, tertanam baik, dipahami dengan benar, dengan baik dalam hati pikiran kami. Ketika kami lakukan itu, maka pesan Tuhan itu pun akan kami miliki dan itu terpancar menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Hari ini biarlah setiap kami pulang dengan sebuah kemenangan, bahwa kami adalah orang-orang yang diciptakan sejak semula serupa dengan Kristus. Dan ketika dosa masuk, semuanya rusak, tetapi Kristus hadir untuk memulihkan semua gambar diri yang rusak itu. Kami miliki itu ya Tuhan. Maka biarlah dengan iman, perjalanan hidup kami berguna bagi Tuhan dan sesama. Dan kami terus hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Keesaan 357 bait 1 dan 5. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang dikasihi
dikasih oleh Tuhan, kita akan berdiam sejenak untuk mendengarkan kesaksian pujian dari Jaya Trio dari Bintaro. Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padamu. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam
kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Terima kasih untuk Jaya Trio kesaksian ujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ditunggu kunjungan berikutnya. Tapi nggak cuma sekali. Baik, jemaat yang dikasihi, kita masuk dalam pengakuan iman rasmi. Jemaat duduk dan berdiri. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita satukan hati untuk menaikkan beberapa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang terus memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu, agar kami tetap hidup terbuka, dan apa yang kami lakukan oleh kuasa Roh Kudus itu menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Hari ini kami bersyukur kami ada dalam persekutuan kasih, saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami datang memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan saatnya kami hendak menaikkan beberapa pergumulan kami di dalam syafaat ini. Kami mau berdoa secara khusus bagi beberapa keluarga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Agustinus Budiono, keluarga Bapak Ragil Dani Sukoco, keluarga Bapak Ferry Tampu Bolon, keluarga Bapak Wilhelmus Edwiori, keluarga Bapak Welem Misa, keluarga Bapak Yani Ferdinand Talaen, keluarga Bapak Andreas Heri Putranto, keluarga Bapak Ronald Sahat P. Lumban Tobing, keluarga Bapak Demetrius Taneo, dan keluarga Bapak Dionisius Tameon. Ya Tuhan, berkatilah 10 keluarga yang kami bawa dalam syafaat pagi hari ini. Tuhan mengenal mereka pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dengan apa yang digumuli. Semua yang dibawa kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab itu. Pergumulan perekonomian keluarga, masa depan anak-anak kami imani, Tuhan Engkau berikan yang terbaik. Dan biarlah setiap keluarga yang kami doakan ini tidak hanya ada dalam daftar jemaat, memenuhi urutan jemaat yang ada, tetapi boleh berkontribusi yang baik untuk pembangunan bersama tubuh Kristus di tempat ini.
Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat Tuhan, baik untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup. Tuhan berkati, Tuhan menolong mereka. Bahkan juga keluarga-keluarga yang mendambakan kehadiran keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan juga memberkati setiap pergumulan ini. Kami juga tetap mendoakan anak-anak kami yang telah meninggalkan iman di dalam Yesus Kristus. Kami percaya sungguh ya Tuhan, kasih Allah besar atas hidup mereka. Kami tetap membawa mereka di dalam doa, hingga kami imani sungguh ya Tuhan, satu ketika oleh perkenanan Tuhan, mereka boleh kembali datang berlutut mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh, menjalani proses pemulihan, baik yang dirawat di rumah maupun yang baru menjalani perawatan di rumah sakit. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Novi Alex, Ibu Mindo Delima, Bapak Ruslan Yudiseno, dan Saudara Gustaf Anmama. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini Tuhan sedang bergumul dengan kelemahan tubuh jasmani. Dalam iman kami berkata mereka sudah mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Maka obat penawar makanan minuman itu semua adalah alat yang Tuhan berikan untuk memulihkan tubuh jasmani mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun bersuka cita karena pertambahan setahun usia di minggu ini. Kami doakan Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, Ibu Florida Afwan, Bapak Pendeta Benar H. Sirait MTH, Bapak Teguh Budi Setiawan, Ibu Peggy Michela Halau, Ibu Ida Ambarita, Yoda Nata Matea Suryanto, dan Yonatan Prawira Putra Hardianto. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami, orang tua kami yang bersuka cita karena pertambahan setahun usia. Biarlah dengan bertambah setahun usia, mereka boleh menyadari bahwa Tuhan masih beri kesempatan bagi mereka untuk menikmati anugerah Tuhan di tengah-tengah dunia ini dan mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui sikap hidup, perkataan, perbuatan yang itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi pos pelayanan kami yang ada di Dalung, Bali. Tuhan memberkati agar semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Para pelayan yang ditugaskan untuk melayani umat Tuhan di Pospel Dalung, Tuhan juga berkati. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh pelayan Tuhan dalam gerejamu di tempat ini, majelis jemaat beserta keluarga, para pengurus komisi beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar remtar, bahkan juga Tuhan para pekerja gereja. Biarlah semua yang boleh melayani dalam gerejamu menjadi pelaksana pertama kebenaran firman Allah, sehingga impartasi kasih Allah itu mengalir dalam setiap pelayanan yang boleh dilakukan. Kami juga berdoa bagi Sinode Gereja Tuhan GKO. Berkati Tuhan Sinode Gereja GKO, bahkan Tuhan juga berkati majelis sinode semua jajaran yang ada. Sehingga semua program-program untuk pengembangan ke depan secara khusus mencapai visi misi GKO yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan Sinode Gereja Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemerintah Tuhan berkati. Segala hal yang sedang terjadi, Tuhan pulihkanlah kehidupan bangsa dan negara ini. Bahkan kota Depok di mana kami ada, biarlah pemerintah yang menerima tugas tanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan. Mereka melakukan segala sesuatu bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, tapi semata-mata untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Bahkan juga kota Depok di mana kami ada, kami boleh hidup berdampingan meskipun ada dalam kemajemukan. Kami hidup mengasihi, berdampingan baik, toleransi yang baik satu dengan yang lain. Secara khusus kami berdoa bagi lingkungan tempat di mana gereja ini ada. Mari Bapa, Engkau berkati kehadiran kami tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat bagi lingkungan ini. Maka segala hal yang boleh terjadi semua ada dalam kendali kuasa Tuhan. Dan kami imani ya Bapa, kehadiran kami itu boleh mencerminkan kemuliaan Allah. Kami berdoa juga bagi salah satu suku yang terabaikan di Indonesia. Hari ini kami berdoa untuk orang Kalisusu yang ada di Sulawesi Tenggara. Berkati mereka ya Tuhan. Mereka masih terikat dengan roh-roh jahat, roh animisme, dan itu mengikat mereka. Sehingga kami berdoa biarlah Injil diberitakan, sehingga orang-orang Kalisusu dibebaskan dari segala keterikatan, intervensi kegelapan dalam bentuk apapun. Mereka menerima Injil, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka berikanlah hikmat Tuhan bagi semua usaha penginjilan yang dilakukan untuk menginjili orang Kalisusu. Bahkan para penginjil yang ditugaskan ya Tuhan,
Biarlah mereka maju dengan keberanian dan otoritas Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, sehingga orang Kalisusu dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah daerah setempat, agar memberikan fasilitas pelatihan bidang pertanian dan pengolahan hasil ladang untuk kesejahteraan orang-orang Kalisusu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Kami minta ampun ya Tuhan, kami banyak sekali meminta, kami kurang bersyukur. Tuhan ampunilah kami. Kami masih melakukan hal-hal di mana kami menyebut diri kami pengikut Kristus, tapi kami tidak memancarkan kemuliaan Allah. Karena kata-kata kami tidak memberkati, karena sikap hidup kami yang egois, karena kami masih keras kepala, kami masih sering hidup menurut apa kata kami, bukan apa kata Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke dalam persembahan. Sesungguhnya hidup kita terpelihara sempurna oleh Allah Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Kita patut mensyukuri perbuatan Allah, termasuk firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dengan memberi persembahan. Seraya mengingat perkataan firman Tuhan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, dari Tuhanlah keselamatan. Yunus 2 ayat 9 TB 2. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap.
yang mulia Allahmu, yang tiada tertandingi. Sang Bapa, Anak, Roh di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu yang telah kami terima. Sebagai wujud rasa syukur umat-Mu, kami memberikan persembahan kami yang masih jauh dari sempurna. Kuduskanlah agar persembahan ini berguna untuk menopang pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu Sengsara pertama ini mengingatkan kita bahwa Allah sejak semula merancang agar manusia dipulihkan kembali pada kesegambaran dengan Allah di dalam Kristus Yesus, agar kemuliaan Allah yang rusak karena dosa itu dipulihkan kembali. Mari tata hidup kita sebagai bentuk syukur dan rasa hormat kita akan karya penebusan Kristus. Kita akhiri ibadah ini, saya mengajak kita berdiri. Kita naikkan pujian Kidung Kaisan 451, bait 1 dan 2, dan bait 3 kita nyanyikan setelah menerima berkat Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana, 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 Hosiana,
padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat dipersilakan saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.